Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walakal hamdu walakal syukru, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa, kita sering mendengar jargon atau anggapan bahwa muda cari harta, tua beribadah, mati masuk surga. Sangat mudah sekali. Namun hal ini tidak ada yang salah ketika kita menganggap di usia muda, di usia produktif kita habiskan waktu kita untuk mencari harta, untuk mengumpulkan, untuk bekerja segiat-giatnya. Namun bukankah ajal tidak menjemput, bukankah ajal tidak mengenal usia muda atau tua? Nah pemirsa, seperti itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu beribadah kepada Allah, kenapa harus menunggu tua. Alhamdulillah telah hadir guru-guru kita, para asatidz kita, ada Ustadz Abi Maki dan Ustadz Fatih Rishad, yang insya Allah Damai Indonesiaku kali ini disiarkan dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Industri Mesin, Komplek Perindustrian Kelapa 2 Tugu RTM, Depok, Jawa Barat. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri oleh para jamaah dari para santriwati dari Pondok Pesantren Tahfiz Quran. Dan insya Allah nanti kita akan mulai mukadimah materi kita yang pertama, yaitu mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abi Maki insya Allah akan menyampaikan kepada kita. Kepada Ustadz Abi Maki, tifadol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, ayahanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru-guru yang kami hormati, wabil khusus Ustadz Fatih, alhamdulillah bisa berjumpa pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kesempatan yang sangat indah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Singkat sebuah pertanyaan, Masya Allah, dengan mengatakan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sependek pertanyaan ini, tapi jawabannya sangat luar biasa. Untuk lebih nikmat menjawab dengan pertanyaan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, punten, tidak ada yang diciptakan di muka bumi ini ataupun tidak ada yang tercipta di muka bumi ini kecuali ada dengan tujuannya, untuk apa dibuat, untuk apa diciptakan. Ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada tujuannya. Masjid ini dibuat ada tujuannya. Ya, pintu ini dibuat ada tujuannya, jendela dibuat ada tujuannya, lampu dibuat dinyalakan ada tujuannya. Persisnya dengan mengatakan manusia diciptakan oleh Allah pun ada tujuannya. Mari kita tanya, ya Rabb, agar kami tidak tersesat, untuk apa kami diciptakan olehmu? Allah jawab dengan kata-kata yang indah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk apa? Ibadah. Jadi dengan mengatakan kenapa sih saya ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya karena disitulah letak kenapa kita diciptakan. Kita diciptakan untuk ibadah. Mungkin ada yang sedikit ngeyel. Iya, saya tahu diciptakan untuk ibadah, tapi kenapa kepada Allah? Nah. Agak sedikit menjurus lagi sekarang. Tapi kenapa mesti kepada Allah kita ibadahnya? Jawab lagi, pendeknya, kenapa ibadahnya kepada Allah? Jawabannya pendeknya dengan mengatakan karena Allah ini adalah Rabbuna. Karena Allah ini adalah Tuhan kami, Tuhan kita.
Lalu pertanyaannya, Rabbuna itu apa artinya? Rabb. Rabb dalam Al-Quran berulang-ulang kalimat Rabb. Bahkan ketika berdoa sering kita katakan ya Rabbana. Apa sih Rabb ini? Dari berbagai macam makna Rabb yang di dalamnya izinkan untuk disampaikan sedikit demi sedikit dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, dengan keterbatasan bahasa yang dapat kami susun, tapi tidak mengurangi sedikit pun cinta kita pada Rabb kita. Rabb ini yang menciptakan kita. Rabb yang menciptakan kita sejak kita di alam ruh, lalu kita ke alam janin, lalu kita keluar dari perut ibu kita sampai hari ini, sampai nanti kita wafat, sampai kita ke akhirat, ujung-ujungnya ke surga. Semua yang menciptakannya itu adalah Allah. Bumi diciptakan oleh Allah, akhirat pun Allah yang menciptakan, mahsyar pun Allah yang menciptakan, surga pun Allah yang menciptakan. Intinya Rabb itu adalah sang pencipta, khususnya Allah yang telah menciptakan kita. Rabb. Hanya itu saja? Tidak. Makna Rabb itu artinya juga dengan mengatakan yang menjaganya. Rabb yang menjaga. Rabb itu yang menjaga, maknanya menjaga dengan apa? Siapa yang menjaga kita ketika kita di alam ruh? Allah, yaitu Rabb. Siapa yang menjaga kita waktu kita di perut ibu? Rabb, itu Allah. Siapa yang telah menjaga kita sampai hari ini di dunia ini? Rabb. Bagaimana menjaganya? Dijaga, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan menjaganya, menciptakan kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya atau Rahman Rahimnya Allah. Itulah, Allah itu Maha menjaga. Jadi kenapa sih ibadahnya harus kepada Allah? Karena Allah itu Rabb. Makna yang pertama dengan mengatakan karena Allah yang menciptakan. Yang kedua karena Allah yang menjaga kita. Iya, punten. Yang ketiga, Allah bukan hanya menciptakan dan menjaga kita, tapi mengarahkan kita, mendidik kita bagaimana caranya agar akhirnya hidup dalam kebahagiaan. Allah ajarkan, Allah arahkan, diutuslah para nabi, para rasul. Untuk apa? Mengajarkan tata cara taqarrub kepada Allah itu bagaimana. Maka seandainya ada sang pencipta selain Allah, ada yang lebih baik daripada Allah, ada yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah selain utusan Allah, kira-kira adakah? Tidak. Tidak ada. Maka dengan mengatakan kenapa sih Allah ini harus diibadahi oleh kita? Karena Allah itu Rabb. Bahkan bukan hanya Rabb saja, bukan hanya Rabb kita saja, tapi disebutkan Rabbul Alamin. Semua alam ini Allah ciptakan, semua alam ini Allah jaga, semua alam ini Allah arahkan. Matahari berputar pada tempatnya, belum lagi planet-planet lainnya, bumi berputar pada tempatnya. Kenapa demikian? Siapa yang mengaturnya? Jawabnya adalah siapa? Allah, atau dikatakan tadi namanya Rabb. Punten. Saking indahnya Allah katakan, ayo cara ibadah. Bagaimana caranya? Lalu mengatakan, ya dong harus belajar dong cara ibadahnya agar benar. Ya sudah, Al-Quran mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Subhanallah. Nih, dulu ketika kita keluar kita nggak tahu apa-apa. Terus Allah kasih kepada kita pendengaran, lalu penglihatan, lalu hati. Untuk apa? Belajarlah dengan pendengaran yang Allah kasih. Belajarlah dengan penglihatan yang Allah kasih. Namun ingat, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda lihat, ada hati. Tolong tanya dalam hati, benar nggak yang saya dengar ini? Benar nggak yang saya lihat ini? Kenapa? Karena kita punya hati. Sampai Rasulullah mengatakan, istafti qalbak, minta fatwa ke dalam hatimu. Karena guru yang terdekat dengan kalian adalah hati. Subhanallah. Kenapa dikatakan demikian? Iya. Kenapa? Karena dengan telinga, dengan mata, punten kita bisa belajar. Lalu tanya ke dalam hati. Berapa banyak, Masya Allah, dengan menggunakan pendengaran yang baik, dengan penglihatan yang baik, lalu belajar ilmu syariat, semakin taqarrub dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalimatnya. Kenapa harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ini diciptakan. Kenapa harus beribadah kepada Allah? Karena Allah itu Rabb kita. Bagaimana caranya?
Rasulullah telah mengajarkan bagaimana caranya ibadah kepada Allah, dan Rasulullah ini pun adalah punten yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Masya Allah, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustadz Abi Maiki. Tegas dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu motivasi apa dikala kita masih usia muda ini untuk semakin meningkatkan beribadah kepada Allah, untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di segmentasi berikut pemirsa nanti akan disampaikan Ustadz Fatih Rishad tentang masa muda dipotensikan, masa muda dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di Damai Indonesiaku.